Halo semua, ketemu lagi di channel YouTube Rafif. Gimana semua kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Di Bandung lagi agak angin kencang dan cuacanya cukup panas ya. Panas pol. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga menjalani aktivitasnya dengan kelancaran dan penuh dengan pembelajaran. Kali ini mau ngebahas mengenai salah satu hal yang cukup marak di kalangan ya pekerja profesional yang sudah bekerja ataupun seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Terlebih lagi ketika wacana ini muncul dari salah satu platform atau salah satu penyedia layanan yang menyediakan istilahnya apa ya, bimbingan belajar lah. Istilahnya tuh disebutnya bootcamp. Jadi sedikit informasi aja, bootcamp ini adalah sebuah platform di mana untuk orang-orang yang ingin mempelajari di bidang digital, dan biasanya itu dijalani mungkin selama 1-6 bulan ya lamanya, dijalani secara online. Tapi ada juga beberapa bootcamp yang dijalani secara offline, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dan biasanya topik-topiknya berkaitan dengan digital marketing, data analytics, software engineer, terus product management, dan lain sebagainya. Dan bootcamp ini biasanya diperuntukkan untuk teman-teman yang memang pengen istilahnya mempelajari hal baru ya, salah satunya mempelajari di bidang digital, dan orang-orang yang akan switch career. Dan inilah saya akan bahas secara mendalam kenapa sebenarnya narasi switch career itu juga perlu diperhatikan dengan benar, supaya teman-teman juga tidak merasa tersesat dengan narasi tersebut. Jadi seolah beberapa iklan ataupun mungkin campaign dari bootcamp ini tuh seolah mengajak switch career itu adalah jalan yang tepat untuk para pekerja atau para yang sedang mencari pekerjaan itu mengambil jalur ini gitu. Mungkin penjelasan sedikit, switch career itu apa sih gitu. Jadi teman-teman, switch career itu maknanya mungkin punya berbagai makna ya. Kalau saya sih simpelnya seperti ini. Ketika misalnya kita adalah lulusan dari jurusan teknik industri, kemudian bekerja sesuai dengan bidangnya di teknik industri juga. Nah, itu adalah career yang linear ya disebutnya. Yang kemudian ada seseorang orang lain misalnya yang jurusannya teknik industri juga, kemudian ternyata kerjanya dia di bidang keuangan. Itu pun bisa disebut switch career. Atau misalnya selama ini bekerjanya sudah misalnya bertahun-tahun ya di bidang teknik industri tadi, sudah sampai 5-10 tahun, kemudian di tahun ke-11 itu tiba-tiba berubah menjadi seorang programmer. Nah, itu juga disebut switch career. Nah, baik untuk kondisi yang satu ataupun kedua, kita sepakat ya bahwa itu adalah kondisi switch career. Masalahnya, banyak orang memahami hal itu tuh adalah mengejar hal apa yang kita suka, dan dengan dalih ya passion. Dan seolah switch career itu adalah jalur yang tepat untuk kita mulai bisa follow your passion itu tadi. Padahal kalau kita perlu telaah realitanya, yang namanya dunia pekerjaan seringkali tidak melihat apakah itu passionable atau passionate untuk kita atau enggak gitu. Dan
Apakah iya setiap pekerjaan itu harus sesuai dengan passion kita? Kalau enggak juga kan sebenarnya tidak masalah ya, tidak apa-apa kan. Tapi pada akhirnya orang menjadi mempersempit definisi dari passion ini. Narasi passion yang saat ini mungkin masih ada gitu ya di benak orang-orang, termasuk saya juga dulu cukup tersesat lah dengan definisi passion ini. Hanya sekedar sesuatu yang kita jalani dan kita suka. Jadi ketika ada hal yang kita tidak suka aja sedikit, itu kayaknya langsung kita hindari jauh-jauh, bahkan kita langsung misalnya keluar dari kantornya karena ya ini tidak sesuai dengan passion saya gitu. Barangkali itu hanya dimaknai bahwa passion itu yaitu hanya sekedar apa yang kita suka, padahal itu adalah makna yang keliru. Dan passion itu juga bukan sekedar hal-hal yang kita suka gitu. Passion itu kan hasil kerja keras juga. Passion itu malah kalau kita benar-benar memahami makna apa yang kita suka, itu seharusnya dibentuk bahwa kita akan diuji dengan apa yang kita suka. Dan itu wah luar biasa, tantangannya berat banget gitu teman-teman. Dan pilihan untuk switch career karena passion ini, itu hati-hati, jangan-jangan emang ternyata kita adalah tipikal yang nggak mau menghadapi masalah gitu. Kemudian gini, dalam persoalan switch career ini, saya pun adalah salah satu orang yang mengikuti sebuah bootcamp ya. Nah memang sekilas mungkin menggambarkan kondisi bootcamp tersebut. Jadi di bootcamp itu kurang lebih rasanya mirip seperti kuliah lah. Kita misalnya rata-rata mengambil jamnya itu jam malam karena yang ikut di bootcamp tersebut itu rata-rata orang-orang yang memang sudah bekerja juga, cukup mayoritas ya. Jadi nah itu kan kebayang nggak kondisinya ketika ada seseorang yang masih bekerja, kemudian dia ada keinginan untuk pindah dari tempat kerjanya dan dia ingin pindah ke tempat yang dia inginkan atau yang dia impikan. Nah, kebayang nggak? Maksudnya kondisi-kondisi seperti itu kan seolah kita tuh ingin lari gitu dari pekerjaan yang saat ini dikerjakan ke tempat pekerjaan impian kita. Yang padahal kalau kita telusuri lebih jauh, belum tentu tempat impian tersebut itu juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebenarnya simpel ya kan, harapan setiap orang itu ingin memiliki pekerjaan yang pertama secure ya. Secure itu dalam arti ya terjamin lah secara misalnya bulanannya, kemudian dapat tunjangan, dapat benefit dan lain sebagainya. Kemudian juga artinya dalam setiap bulannya kita itu terjamin juga untuk mengalokasikan dari gaji-gaji yang kita punya gitu, sehingga kita tidak perlu worried kalau misalnya ternyata aduh kok jadi kurang ya pendapatannya dan lain sebagainya. Dan agak beda ya kalau misalnya kita menjadi seorang entrepreneur. Yang kedua itu soal kemapanan, artinya ada harapan bahwa kita bisa mapan untuk jangka waktu yang panjang, mandiri dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kan mapan ini juga seringkali dijadikan status ya buat orang-orang merasa oh ya udah karena saya sudah kerja di perusahaan A yang perusahaan besar gitu ya, dan ya setidaknya saya diberikan apa namanya kemapanan gitu melalui perusahaan ini gitu. Yang ketiga adalah rasa nyaman. Nyaman ini adalah salah satunya juga nyaman bagaimana bekerja di tempat kerjanya. Dan kebayang tiga hal tadi, kalau alasan switch career-nya adalah
karena ibaratnya apa ya, menderita atau tidak suka atau merasa toksik dengan lingkungan kerjanya yang saat ini sedang dikerjakan, apakah tidak ada kemungkinan untuk di tempat nanti impiannya pun ada kondisi yang sama gitu, ada kondisi yang serupa. Hati-hati ketika juga memilih switch career di mana kelihatannya itu keren, padahal ketika kita benar-benar terjun langsung dan mengerjakan, itu pekerjaan yang bisa dibilang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Sebenarnya gini, ketidakmampuan ini hadir karena yang pertama dari sisi diri ya. Dari sisi diri yang mungkin secara kepercayaan diri juga kurang. Kemudian misalnya berdasarkan kebiasaan atau sehari-hari yang dilakukan belum pernah sebelumnya gitu. Yang kedua juga ada skill ya, yang skillnya belum punya, skillnya belum dimiliki. Dari dua hal itu aja kan harusnya cukup gitu, itu untuk modal mengukur diri kita ketika kita akan melakukan switch career. Makanya hati-hati ketika teman-teman memilih switch career untuk mengejar passion. Itu tuh combo banget ya. Sudah switch career, kemudian mengejar passion gitu. Itu ada dua masalah yang menurut saya cukup perlu dipertimbangkan loh. Karena tidak semua orang yang switch career pun juga sebenarnya sesuai passionnya gitu. Barangkali ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan dia untuk switch career. Dan hati-hati juga jadinya malah terjebak dengan ekspektasi sendiri gitu. Padahal yang namanya pekerjaan itu variasinya kan macam-macam ya. Belum misalnya soal kompetensi kita di tempat kerjanya, ketika kita masih merasa belum kompeten kan itu juga performa kita dalam bekerja bisa turun gitu. Terus lingkungannya apakah mendukung atau tidak, atasan yang misalnya apakah atasannya suka memberikan arahan yang dengan baik, dengan jelas, atau apakah dia tipikal leader atau tipikal bos gitu kan. Itu juga kan hal-hal yang pada akhirnya perlu kita pertimbangkan ketika switch career. Jadi teman-teman yang mungkin melihat narasi dari, ya kalau saya sih perhatikannya banyaknya dari bootcamp ini ya, yang menawarkan untuk ayo switch career ke bidang misalnya digital gitu, karena di bidang digital lebih prospek dan lain sebagainya. Itu sebaiknya perlu diukur terlebih dahulu. Tidak selamanya yang tren itu, ini belief saya juga ya, tidak selamanya yang tren itu juga pada akhirnya bisa berkelanjutan, teman-teman. Yang pasti sesuatu yang bisa berkelanjutan itu adalah yang muncul dari diri kita, yang muncul ketika kita tahu kita mau berkontribusi untuk apa, kemana, dan untuk siapa. Sehingga apapun pekerjaannya, apapun tempatnya, itu hanyalah alat gitu, itu hanyalah toolsnya. Tempat di mana kita bekerja, kita kerja sama siapa, itu adalah toolsnya. Dan karir itu juga tidak sepenuhnya mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya kan. Seperti yang dikatakan Coach Rene ya, your job is not your career, itu saya sepakat gitu. Dan masih sampai hingga hari ini kan kalau orang-orang ditanya, kerjanya apa gitu, oh sekarang kerjanya di perusahaan A gitu. Jadi seolah-olah masih mengambil atribut perusahaan sebagai bentuk aktualisasi dirinya. Padahal sebenarnya kan kita bisa aja misalnya pekerjaannya apa, oh sekarang bantuin orang gitu ya untuk misalnya memperbaiki komunikasinya dari yang tadinya ribet menjadi simpel gitu. Dengan penjelasan seperti itu, dia kan sebenarnya orang-orang juga tahu bahwa oh kayaknya orang ini bekerja di bidang komunikasi gitu.
itu adalah poin yang cukup menentukan bahwa berarti sebenarnya kita itu saat ini hidup dalam kondisi yang seperti apa. Makanya sebelum switch career, coba dicek lagi, dan saya menekankan bahwa switch career itu tidak untuk semua orang. Walaupun literally orang-orang kita itu hampir semuanya switch career ya sebenarnya ya. Nggak ada yang sebenarnya karirnya tuh linear gitu dengan jurusan kuliahnya. Tapi narasi switch career itu seolah lebih gempar dibanding dengan narasi untuk apakah switch career ini jalur yang tepat untuk kamu atau tidak gitu. Ya memang misalnya gini, kayak tawaran nanti gaji 2 digit gitu ya kalau switch career di bidang digital, itu pun perlu diperhatikan. Sekarang bahkan trennya bidang-bidang yang seperti itu tuh sedang oversupply istilahnya tuh. Jadi oversupply itu kondisi di mana pencari kerjanya lebih banyak dibandingkan lowongan yang tersedianya. Dan kayaknya setiap pekerjaan kayak gitu deh ya. Tapi actually di bidang khususnya startup ini atau teknologi ini, contohnya aja ada beberapa role yang 2 atau 3 tahun lalu itu, misalnya gini, bidang digital marketing aja ya, itu mungkin 5 tahun lalu, 2 sampai 5 tahun lalu lah, itu kayaknya satu posisi digital marketing itu bisa sampai ada 1000 lowongan lah. Estimasi ya, ini estimasi bukan data sebenarnya teman-teman. Tapi di hari ini digital marketing kayaknya udah mulai hanya 100-200 gitu, 10%-nya loh. Dan nah ini harus disadari juga gitu, bahwa switch career pun juga ternyata tidak menjamin hal itu tuh apa ya. Ya contoh misalnya ketika tadi ya, kalau saya adalah jurusan teknik industri kemudian pindah ke bidang coding, kan tidak selamanya tren di dunia ini adalah soal coding-ngoding ini gitu. Ada suatu saat nanti trennya berubah lagi. Misalnya arahnya menjadi lebih, sekarang kan serba AI ya. Bukan coding yang seperti dulu gitu. Coding yang seperti dulu kan kayaknya belajar ngulik HTML atau ngulik misalnya CSS dan sebagainya. Sekarang kan kayaknya mulai ke AI yang HTML itu nggak terlalu dibahas terlalu dalam, karena sudah ada teknologi yang bisa lebih dipelajari, lebih praktis gitu. So gitu aja mungkin teman-teman. Ini merupakan lesson learned saya selama saya mulai mengamati dan juga bahkan sekarang mulai menggeluti juga sebenarnya ya di bidang digital. Hati-hati dengan yang namanya switch career. Tidak hanya soal switch career profesional to profesional, yang tadi kan misalnya dari yang asalnya kerja di teknik industri pindah ke coding itu kan dari profesional ke profesional. Begitupun untuk yang switch career dari profesional menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha, itu pun perlu dipertimbangkan matang-matang. Jangan terjebak dengan narasi bahwa ketika kita beralih, kita akan menjadi lebih kaya, lebih bahagia, atau lebih apa. Malah barangkali sebenarnya yang lebihnya itu tidak semuanya positif gitu ya, secara pengalaman, tapi harus mengalami pengalaman negatif yang cukup panjang dulu gitu sebelumnya. Mungkin nanti akan ada hasilnya gitu, kita mendapatkan pengalaman yang positif, tapi biasanya kita harus sabar terlebih dahulu untuk bisa menikmati hal tersebut. Jadi monggo teman-teman yang mau switch career, hati-hati juga, jangan sekedar terjebak karena ingin switch career, ingin mengejar passion gitu. Dan tetaplah berjuang, tetaplah berkarya dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.